Hai guys, selamat datang di Best Topic. Ini merupakan request ya dari banyak orang. Mengapa dalam 2 hari ini, dari tanggal 26 sampai 27 hari ini, grup Indofood, ICBP, dan INDF mengalami penurunan auto reject bawah gitu selama 2 hari berturut-turut. Dimana penurunannya ini sangat cukup dalam ya. Hanya dikarenakan isu dari akuisisi perusahaan di Afrika sana. Nah, di sini akan saya bahas secara grafik, jadi Anda sendiri bisa melihat nanti penjelasannya seperti apa, apakah akuisisi ini dianggap bagus atau tidak. Ini juga saya tambahkan dari sudut pandang saya sendiri, jadi mungkin ada beberapa yang masih kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komen, tetapi semoga ini dapat membantu kalian dalam menentukan apakah Indofood nantinya atau ketika penurunan beberapa hari lagi akan layak untuk kita kumpulkan atau tidak. Nah, Indofood akan saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya Indofood ini perusahaan apa sih gitu. Nah, Indofood sendiri atau kepanjangan dari Indofood Sukses Makmur ini telah beroperasi dari 1980-an, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pembuatan karung tepung. Tetapi secara umum di luar sana produknya yang paling laku adalah Indomie gitu. Dikarenakan di sini akuisisinya akan membahas agak sedikit banyak mengenai mie instan, jadi kita harus tahu dulu produknya Indofood sendiri yang paling laku itu adalah mie instannya, yaitu produk Indomie. Nah, Indofood akan mengakuisisi perusahaan yang dikatakan yang namanya Pinehill Company Limited gitu. Di mana Pinehill Company Limited setelah kita baca lebih dalam membawahi 4 perusahaan: Pinehill Arabia Food Limited, Platinum Stream Profit Limited, Salim Wazaran Group Limited, Salim Wazaran Gida Sanai, V Yatirim Anonim Sirketi. Gitu, dimana perusahaan ini adalah semuanya merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi mie instan. Gitu, walaupun Platinum Stream-nya bukan, tapi Platinum Stream mempunyai anak usaha namanya Dufil Prima Food. Ini juga bergerak pada perusahaan manufaktur distribusi mie instan. Begitu juga dengan anak usaha dari Salim Wazaran Gida. Nah, ini kalian bisa lihat porsi-porsi kepemilikan dari Pinehill. Jadi Pinehill merupakan pemegang saham mayoritas untuk 4 perusahaan ini. Di sini juga disebutkan di bagian tertulis dari penjelasan bahwa akuisisi dari Indofood, perusahaan-perusahaan ini tercatat di sini bergerak dalam bidang industri manufaktur mie instan. Ini kalian bisa lihat yang di highlights gitu. Yang membedakan adalah masing-masing perusahaan ini mempunyai daerah sendiri untuk mereka memasarkan produk mereka. Seperti di sini di Arab, di Saudi Arabia, di sini Nigeria dan Ghana, lalu yang di sini untuk Mesir, Kenya, Maroko, Serbia, lalu yang paling bawah ini di Turki gitu. Dimana kalau saya berikan gambaran secara geografisnya, ini akan seperti ini. Ini adalah titik perusahaan ini berada saat ini gitu. Jadi kalau kita lihat penyebarannya memang cukup merata ya. Ada 4 perusahaan ini terbagi cukup baik untuk mendistribusikan penjualannya mereka. Jadi ya kalau saya bilang dengan 4 perusahaan ini diakuisisi, Afrika ini berarti sudah menyeluruh ya. Kalau kita lihat secara radius, ini hampir melengkapi satu dengan yang lain gitu. Dan ini cukup menarik bagi saya dalam melihat perkembangan secara jangka panjang dari perusahaan Indofood, dikarenakan ya berarti mereka memang fokus untuk mulai merambah ke go internasional. Kalian kan jika pernah melihat 5 perusahaan yang layak investasi yang saya bilang, di situ saya cantumkan bahwa Indofood menarik untuk kita investasikan karena Indofood itu secara jangka panjang mereka akan mulai merambah ke sektor internasional ya, nggak cuma bersaing di Indonesia aja, tapi mereka akan mulai bersaing secara internasional. Dan ini sudah dibuktikan barusan ketika Indofood sudah mulai gencar dalam mengakuisisi perusahaan. Nah, Pinehill Company Limited sendiri itu terdiri dari 2 pemegang saham. Yang pertama adalah Pinehill Company 51%, dan yang kedua adalah Still Lake 49%. Jadi Indofood berencana mengakuisisi 100% dari Pinehill Company Limited ini. Gitu, dimana
dari 51% Pine Hill Company ini, Anthony Salim memegang 49% dan kerabatnya memegang 8,3% gitu. Sedangkan 42,7% ini tidak disebutkan siapa yang memegang saham Pine Hill. Tetapi yang berhubungan dengan afiliasi tentang Indofood itu adalah Anthony Salim dan kerabat Anthony Salim. Di mana kalau saya simpulkan sebenarnya secara keseluruhan berarti Anthony Salim hanya memegang sekitar kurang dari 25% dari Pine Hill Company Limited. Mengapa demikian? Ya karena setengah dari perusahaan ini dipegang Pine Hill Company, setengah dari Pine Hill Company ini dipegang sama Anthony Salim gitu. Ini yang menandakan berarti ya porsinya hanya sekitar 20-an persen, 25% ke bawah. Kalau digabungkan pun dengan 8,3 ya itu hanya sekitar 25% sampai 30%, nggak lebih dari 30%. Di mana pengambil keputusan berarti memang masih belum cukup kuat untuk membuat keputusan dalam perusahaan ini bergerak kemana ke depannya. Nah, sedangkan Still Lake yang 49% ini disebutkan bahwa tidak punya hubungan afiliasi dengan grup Indofood, dan Still Lake ini dipegang oleh Argyll Street Management Limited gitu, di mana Still Lake ini di mana Argyll ini tercatat di bursa Hong Kong. Yang menarik dalam akuisisi ini adalah ada yang namanya periode yang dijamin. Jadi ada keuntungan yang dijamin. Jadi keuntungan itu ada 2 periode pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Di mana di situ disebutkan bahwa ketika akuisisi Pine Hill ini, maka perusahaan Pine Hill ini akan menjamin keuntungan setiap tahunnya minimal adalah 128.500.000 US dollar gitu untuk hanya dari Pine Hill tersebut, di mana kalau keuntungannya di bawah dari 128.500.000 maka akan ada nilai penyesuaian. Maksudnya nilai penyesuaian ini apa? Ya kalau biasanya kalau awal kesepakatan akuisisinya bayar penuh 44 triliun misalnya. Nah, kalau keuntungannya di bawah 128 juta, maka ada kemungkinan bayarnya jadi lebih murah gitu. Jadi mereka berani menjamin dalam 1 tahun dari Pine Hill sendiri akan memberikan keuntungan sebesar 128 juta US dollar gitu pada tahun 2020 dan 2021. Tapi 2022 itu sudah tidak dijamin gitu. Nah, nilai akuisisi dari Pine Hill sendiri itu sebesar PE rasionya 23 kali. Mengapa bisa muncul 23 kali? Nah, kalau kita baca sebenarnya di sekitar area negara Afrika tersebut, mereka merata-ratakan PE-nya perusahaan-perusahaan consumer di sana itu sebesar 23 kali. Jadi sebenarnya 23,5 tetapi dibulatkan jadi 23 kali. Jadi ya memang harga wajar dari perusahaan yang ada di sekitar sana. Jadi bukan dihargai sangat mahal, sebenarnya enggak, tapi memang rata-rata dari perusahaan consumer di sana di 23 kalinya PE-nya gitu per tanggal 31 Desember 2019. Oke. Nah, lalu ada cara pembayarannya itu dibagi jadi 2 gitu. Ada cash 300 juta US dollar dan menggunakan hutang sisanya 90% katanya. Kalau kita hitung dari total yang harus dibayarkan, maka sekitar 2,7 miliar US dollar kita bulatkan ya. Nah, lalu ada namanya nilai retensi 650 juta US dollar. Nilai retensi ini apa? Nilai retensi ini, nah kalau tadi kita di awal tadi sebelum slide ini saya sebutkan bahwa 51% dari Pine Hill Corpora Limited itu dipegang oleh Pine Hill Company. Nah, maka 51% itu sebesar 1.197 juta US dollar yang akan dibayarkan kepada Pine Hill Company. Lalu 1.150 juta akan dibayarkan kepada Still Lake. Di mana kalau kita gabungkan ini masih sekitar 2,3 miliar. Sedangkan di sini kan totalnya 2,9 miliar. Nah, kemana 650 jutanya itu? 650 juta itu dibilang sebagai nilai retensi, di mana nilai retensi ini dibagi 300 jutaan buat Pine Hill dan 300 jutaan buat Still Lake gitu. Di mana nilai retensi ini yang akan dipakai untuk jika keuntungan setiap tahun ini kurang dari 128.500 gitu. Jadi yang harus dibayarkan adalah ini nih 2,3 miliar US dollarnya ini, lalu 650 jutanya itu yang akan
jadi dana cadangan untuk jaga-jaga kalau keuntungannya di bawah dari 128.500.000 US dollar. Nah, Pine Hill Corporation Limited, kalau kita lihat, kalau saya lihat sendiri dari penjelasannya mereka, saya lihat kembali yang di sini, di geografis ini, maka ada 8 negara yang akan mereka cangkupi gitu. Seperti di sini ada Turki 1, Ghana, Nigeria sudah 3 total, lalu ada Saudi Arabia 4 total, lalu ada Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia. Jadi total ada 8 negara yang akan mereka cangkup untuk penjualan mie instan ke depannya gitu. Dengan total dari 8 negara itu adalah 550 juta penduduk kisarannya. Di mana penduduk Indonesia sekarang ini sebesar 270 juta, berarti pangsa pasarnya Indofood akan bertambah dengan 8 negara ini tambah 2 kali lipat dan ditambah Indonesia lagi gitu. Jadi dengan potensi hingga 885 juta penduduk, ini maksudnya adalah 8 negara ini total penduduknya 550 juta. Jadi ini domestik ya doang. Nah, lalu ada potensi untuk melakukan ekspor sampai ke 33 negara dengan total penduduk di 33 negara itu totalnya adalah 885 juta penduduk gitu. Jadi memang pangsa pasarnya akan jadi semakin besar. Lalu ada target awal dari Pine Hill ini, mereka akan membangun sampai 12 pabrik. Kapasitas produksinya 10 miliar bungkus. Nanti di slide selanjutnya saya akan berikan gambaran sekarang ini sudah berapa miliar bungkus yang akan mereka produksi dalam setahun. Nah, lalu Pine Hill Corporation Limited ini mempunyai equity atau modal perusahaannya sebanyak 246 juta US dollar. Cashnya mereka 67 juta US dollar. Dengan penjualan di tahun kemarin itu berada di area 533 juta US dollar. Dan perusahaan ini disebutkan di perjanjian bahwa perusahaan Pine Hill Corporation Limited ini tidak punya hutang gitu. Jadi Indofood ketika mengakuisisi perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang bertaraf internasional, yang menurut saya akan menjadi salah satu perusahaan Indonesia yang go internasional dan cukup besar di dunia nanti. Nah, ini berdasarkan laporan keuangan dari Pine Hill tersebut, di mana kalau saya jabarkan di sini tahun 2018 dan 2019 karena mereka hanya membandingkan antara 2018 dan 2019, ini dapat dilihat laba sebelum pajaknya meningkat cukup signifikan ya, core profitnya juga meningkat, equity-nya juga bertambah cukup besar. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah laba setelah pajak. Tetapi laba setelah pajak ini kan ke depannya akan dijaminkan oleh perusahaan dengan keuntungan yang dijaminkan tadi 128 juta. Which mean jadinya ya nggak terlalu melihat secara signifikan dari ujungnya ya. Tapi yang penting kita lihat adalah dari sisi penjualannya, core profitnya, lalu equity perusahaannya ini akan cukup bertumbuh dan cukup tinggi pertumbuhannya. Ditambah lagi sebenarnya kalau kita lihat konsumsi per kapita orang-orang yang di sekitar negara yang diakuisisi tersebut untuk mengkonsumsi mie instan itu masih cenderung kecil. Jadi ketika Indofood mulai mengakuisisi dan mereka gencar dalam menjual di area sekitar sana, maka ada kemungkinan pendapatannya jauh lebih tinggi daripada hal ini. Nah, jadi ini rasio yang saya perkirakan akan menjadi penambahan dari grup Indofood. Aset akan naik menjadi sekitar 130 triliun dikarenakan sekarang aset Indofood sekitar 90-an triliun ditambah akuisisi 40 triliun jadi ya sekitar 130 triliun. Nah, ekuitas akan bertambah menjadi 47 triliun gitu equity perusahaannya. Dimana kalau kita hitung DER-nya dengan hutangnya berarti sekitar 83 triliun, maka DER perusahaan Indofood akan naik jadi 176%. Dimana ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang, apakah perusahaan ini dapat bertahan di kondisi seperti ini dengan hutang yang cukup besar gitu. Nah, dengan dengan jaminan pendapatan 128 juta, maka perusahaan Indofood harus mencari hutang dengan bunga pinjaman maksimal 5%. Mengapa demikian? Karena kalau saya hitung 5% dari mungkin kan tadi ada yang dibayar cash 300 juta, lalu ada biaya retensi yang 650 juta, jadi kan udah kepotong sekitar hampir 1 miliar
US dollar gitu. Yang akan dibayarkan berarti hanya sekitar 2 miliar US dollar ya, hampir 2 miliar US dollar. Dengan kalau kita hitung itu 2 miliar US dollar, dengan kalau saya hitung itu 2 miliar US dollar dengan bunga 6% bahkan, itu juga pendapatannya setahun untuk bayar bunga setahun itu sekitar 120 juta US dollar. Tapi kalau 5% dari 2 miliar US dollar, maka pendapatannya sekitar 100 juta US dollar. Which mean dengan jaminan pendapatan berarti mereka masih mendapatkan keuntungan. Makanya ini yang perlu nanti kita lihat berapa besar bunga yang akan dipinjamkan oleh perusahaan tersebut kepada Indofood gitu. Karena ini akan berpengaruh nantinya kepada pendapatannya. Apakah akan kesulitan dalam membayar bunga hutang atau tidak. Jadi ini yang paling penting sebenarnya yang harus diperhatikan. Bukan sebenarnya sebesar apa hutangnya, karena hutang yang diambil oleh Indofood menurut saya adalah hutang yang cukup bagus ya, dimana semuanya telah diperhitungkan. Apalagi kalau kita lihat dari sini seharusnya sudah diperhitungkan mengenai pendapatan ke depannya. Nah, laba bersih akan bertambah dikarenakan 128 juta US dollar itu kalau kita kalikan kurs 14.900 itu hampir sekitar 1,9 triliun gitu per tahunnya penambahan itu. Jadi menurut saya cukup baik. Dengan akuisisi per 23 kali ada kemungkinan jika pendapatannya tetap selama 23 tahun maka Indofood akan balik modal. Tetapi dengan adanya asumsi kenaikan penjualan tadi, maka bisa jadi lebih cepat keuntungannya balik gitu. Dan menurut saya itu sudah menjadi rasio yang sudah diperhitungkan oleh Indofood dalam mengakuisisi perusahaan ini. Nah, kalau dengan ekuitas tadi yang bertambah jadi 47 triliun, lalu harga sahamnya turun ke 5.000, ya kan 2 hari ini mengalami ARB, jadi ada kemungkinan besok masih akan turun. Dan jelek-jeleknya misalnya Indofood berada pada support area 5.000, di mana 5.000 itu juga disentuh pada bulan Maret kemarin di saat IHSG sedang panic selling. Nah, kita anggap Indofood turun sampai ke harga 5.000, maka rasio PBV-nya akan turun menjadi 0,9 kali, di mana ya perusahaan sekelas Indofood dengan akuisisi yang baru dan potensi penjualan yang meningkat, maka ini menurut saya merupakan hal rasio yang cukup murah untuk di LQ45. Kapan lagi kita bisa mengharapkan LQ45 di bawah 1 yang kemarin baru muncul waktu Indofood waktu Astra Internasional, tetapi Astra dengan kenaikannya sekarang yang cukup cepat sudah berada pada PBV di atas 1 lagi. Nah, tambahan dari saya sebagai pertimbangan Indofood, akuisisi dari Indofood ini kenapa bisa turun, kenapa secara jangka panjang menarik, yaitu ini. Volume penjualan, saat ini volume penjualan Pine Hill itu sebesar 7,4 miliar bungkus mie instan per tahun, di mana ini dijual secara di kalangan domestik dan ekspor. Jadi ini yang tadi saya bilang gitu. Nah, populasi 576 penduduk itu adalah populasi domestiknya aja. Jadi memang ada potensi sampai 800-an juta orang, tetapi ya yang realistis aja ditampilkan sekitar 570 juta penduduk gitu. Itu juga sudah cukup signifikan menurut saya karena sudah penduduknya 2 kali lipat daripada Indonesia gitu. Nah, sedangkan mie instan sendiri, jadi karena ada Anthony Salim sudah memegang saham Pine Hill terlebih dahulu, memang sudah ada kerjasama antara Pine Hill dengan Indofood gitu. Dimana sekarang ini Pine Hill membayar royalti kepada Indofood untuk menjual produk dan bumbu dari Indofood sendiri, dari ICBP gitu. Jadi ya produknya Indofood sendiri menurut saya di sana sudah cukup terkenal gitu. Cuma ya balik lagi karena konsumsi mereka belum terlalu besar ya dari mie instan, dan mungkin saja penjualan di sana namanya bukan Indomie tapi balik lagi ke nama Pine Hill apa, jadi nggak terlalu melekat di otak gitu. Sedangkan kalau kita lihat Indomie kan sudah cukup banyak orang-orang yang mereview tentang Indomie kita itu merupakan makanan mie instan paling enak di seluruh dunia. Nah, aksi akuisisi Indofood ini biasanya aksi akuisisi itu dianggap positif oleh investor biasanya. Tetapi kenapa Indofood ini ketika mengumumkan akuisisi
lalu sahamnya tiba-tiba benar-benar anjlok dalam. Nah, yang pertama tentu katanya orang-orang banyak kalau kita lihat karena hutangnya terlalu besar. Tapi sebenarnya ada satu sentimen lagi di mana sebenarnya tahun 2013 Indofood pernah mengakuisisi perusahaan di Hong Kong dan itu juga nggak jalan waktu itu. Lalu di tahun 2017 Indofood juga kalau pernah dengar mereka mengakuisisi lahan yang cukup luas waktu itu tetapi tidak ada dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Ini yang menjadi kekhawatiran investor kalau apakah Indofood akuisisinya kali ini akan berdampak signifikan kepada kinerja dari perusahaan Indofood sendiri. Ditambah lagi kan di sini akuisisinya menggunakan hutang dan hutangnya cukup besar di mana ini juga tentunya ke depan akan membebani pendapatan perusahaan jika pendapatan dari Pine Hill sendiri tidak dapat menutup atau lebih besar daripada beban bunga hutang tersebut. Momentum juga menjadi salah satu pemberat mengapa Indofood mengalami penurunan karena pasar melihat untuk melakukan ekspansi di saat sekarang ini ya bukan di saat yang tepat dikarenakan semua negara sedang mengalami penyebaran virus corona yang menyebabkan daya beli masyarakat kemungkinan besar akan menurun di tahun ini. Tetapi balik lagi selalu kalau kita berbicara pada investasi ya invest in bad time, sell in good times, you will get rich. Itu yang paling penting yang sebenarnya kita harus lihat gitu. Nah, terakhir, Indofood itu merupakan leading industry di perusahaan consumer kalau kita bilang terlebih di Indonesia dan ketika akuisisi ini saya rasa dia akan menjadi leading industry juga di internasional ke depannya. Dengan ROE kalau kita lihat cukup stabil dan pergerakan pendapatannya Indofood dari tahun ke tahun kita bisa melihat cenderung naik ya terutama ICBP-nya. Nah, ini juga merupakan defensive sector di mana perusahaan ini ya ini juga alasan mungkin kenapa perusahaan ini mengakuisisi Pine Hill di saat sekarang ini gitu. Di mana orang-orang akan cenderung lebih murah membeli Indomie dibandingkan membeli bahan makanan lain gitu. Jadi ya menurut saya nggak salah juga ketika mereka melakukan akuisisi pada saat sekarang ini. Ya kita bisa lihat di Indonesia sendiri di saat wabah corona mulai merebak, Indofood justru mendapat keuntungan lebih besar di situ karena banyaknya orang yang melakukan pembelian menyetok Indomie gitu, bahkan stoknya banyak banget gitu. Jadi walau bagaimanapun Indofood menurut saya masih merupakan perusahaan yang cukup menarik untuk bisa kita investasi secara jangka panjang. Cuma perhatikan tadi poin-poin yang telah saya terangkan terutama bagian hutang gitu. Oke, terima kasih semuanya telah menonton video penjelasan saya mengenai Indofood ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kalian semua. Mungkin kalian bisa komen di video di bawah ini di kolom komentar untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin kalau saya juga masih ada beberapa hal yang tidak saya perhatikan, mungkin bisa jadi tambahan untuk bagi kalian yang menonton video ini. Thank you semua telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya cuannya jadi lebih maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga cuan.